Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Egi Nuryadin MSI yang saya hormati, dan kepada Bapak Samuel Agustrianto MPD yang saya hormati. Kami dari kelompok 4 Bioteknologi akan mempresentasikan sebuah materi tentang kultur jaringan. Kami beranggotakan yang pertama ada Alvira Rahayu sebagai pemateri keempat, yang kedua ada Sofa Suryana sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Rina Rostika sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada Nur Fauzia sebagai pemateri pertama. Kami di sini akan membawakan materi tentang yang pertama kultur jaringan, yang kedua, sejarah dan perkembangan kultur jaringan tanaman dan terminologi. Yang ketiga, pemuliaan in vitro dan mikropropagasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik kultur jaringan. Materi yang pertama yaitu pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan sebuah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Kultur jaringan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat bagian tanaman seperti akar, tunas, jaringan tumbuh tanaman, tumbuh menjadi tanaman utuh atau sempurna di kondisi in vitro di dalam gelas. Jadi kultur jaringan ini dapat diartikan yaitu bagian jaringan yang dibiarkan di dalam tabung inkubasi atau cawan Petri dari kaca atau material tembus pandang lainnya. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril. Selanjutnya yaitu kaitan kultur jaringan dengan bioteknologi. Selanjutnya yaitu kaitan kultur jaringan dengan bioteknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bioteknologi merupakan penerapan teori atau ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari, atau bisa juga didefinisikan sebagai pemanfaatan suatu organisme untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Sedangkan kultur jaringan yang telah dijelaskan tadi adalah pemanfaatan sifat totipotensi tumbuhan untuk mendapatkan hasil yang bagus, banyak, dan juga dalam waktu yang singkat. Seperti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui teknologi. Sehingga kultur jaringan ini termasuk ke dalam penerapan ilmu biologi atau yang disebut bioteknologi. Materi selanjutnya yaitu prinsip kultur jaringan. Kultur jaringan ini seringkali disebut sebagai kultur in vitro. Prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif, mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, atau jaringan meristematik, menumbuhkan bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik. Organisme baru yang dihasilkannya akan memiliki sifat sama dengan induknya, menggunakan jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan muda
yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel yang selalu aktif membelah, dinding tipis, plasmanya penuh, dan vakuolenya kecil-kecil. Kultur jaringan juga presentase keberhasilannya akan lebih besar apabila menggunakan jaringan meristem. Kebanyakan orang-orang menggunakan kultur jaringan atau kultur jaringan in vitro ini karena di dalam jaringan meristem ini keadaannya selalu membelah aktif, sehingga diperkirakan mempunyai zat hormon yang mengatur pembelahan. Prinsip kultur jaringan terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama ada totipotensi, yang kedua ada rediferensiasi, yang ketiga ada kompetensi. Totipotensi. Totipotensi ini merupakan teori dasar. Teori Sales-Keleiden dan Suquan. Setiap sel tanaman hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh. Totipotensi merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa setiap sel hidup memiliki potensi genetik untuk menghasilkan organisme yang lengkap. Pada tanaman biji-bijian, Bhaskaran dan Smith pada tahun 1990 menyatakan bahwa genotip dan sumber eksplan pun memiliki peranan penting dalam pengekspresian totipotensi sel. Selanjutnya ada contoh totipotensi dari wortel. Yang pertama yaitu potong wortel secara melintang. Kemudian floem akar tanaman wortel ini dipotong secara kecil-kecil. Kemudian akar tanaman wortel tadi yang telah dipotong-potong ini ditumbuhkan pada media bernutrien. Nah, yang ini gambarnya. Kemudian sel-selnya membelah, lalu terbentuk kalus. Kalus adalah jaringan yang belum terdiferensiasi. Nah, terbentuk kalus. Kemudian kalus-kalus ini dipisahkan ke dalam media nutrisi yang berbeda. Kalus-kalus ini akan tumbuh akar dalam waktu 4-8 minggu. Kemudian kalus ini membelah diri membentuk embrio. Selanjutnya yaitu kalus ini dipindahkan ke medium tanah sehingga terbentuk tanaman baru. Selanjutnya ada rediferensiasi. Rediferensiasi merupakan kemampuan sel-sel masak atau mature kembali menjadi ke kondisi meristematik dan berkembang dari satu titik pertumbuhan baru yang diikuti oleh rediferensiasi yang mampu melakukan reorganisasi menjadi organ baru. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi ini menggambarkan potensi endogen dari sel atau jaringan untuk tumbuh dan berkembang dalam satu jalur tertentu. Contohnya, embrio agenikali kompeten sel adalah kemampuan untuk berkembang menjadi
embrio fungsional penuh. Sebaliknya adalah non-kompeten atau morfogenetically tidak mempunyai kemampuan. Sekian pemaparan materi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan kultur jaringan. Sejarah perkembangan kultur jaringan diawali dengan Gottlieb Henle merupakan penemu dari kultur sel tanaman pada saat itu, ingin membuktikan bahwa tumbuhan tingkat tinggi yang ditumbuhkan pada media in vitro dapat menghasilkan embrio. Kemudian pada tahun 1917, William J. Drobin melakukan percobaan akar jagung. Pada percobaan ini, akar jagung ditumbuhkan pada media yang mempunyai kandungan garam mineral dan gula. Ini mampu tumbuh sampai subkultur kedua dan selalu mati pada subkultur ketiga. Kemudian William berhasil melakukan percobaan dengan mengganti medium dengan kapang. Selanjutnya pada tahun 1934, White menumbuhkan ujung akar tomat pada medium cair yang mengandung garam-garam organik. Pada medium ini, akar tomat tumbuh namun tidak membelah, tidak berubah menjadi jaringan yang tidak terdiferensiasi. Penemuan White ini dikuatkan oleh penemuan Roger Gauthier dan Pierre Nobert yang berhasil membuktikan bahwa asam 3-idol yang ditambahkan pada medium cair menginduksi pertumbuhan pada jaringan akar wortel. Pada tahun 1939, Polksol membuktikan bahwa auksin sebagai inhibitor potensial dalam pembentukan tunas tembakau. Kemudian pada tahun 1942, Gauthier melakukan observasi metabolis sekunder pada kultur kalus tumbuhan. Pada kultur kalus tembakau diketahui bahwa pengaturan konsentrasi relatif antara auksin dan sitokinin di media kultur memungkinkan adanya induksi tunas atau akar atau pertumbuhan kalus. Pada tahun 1934, Johannes van Opperbeek melakukan percobaan pada akar tomat. Tahun 1958, Wickson dan Tinmin melakukan percobaan pada akar jagung. Ketahui bahwa sitokinin mematahkan dominasi apikal, sehingga digunakan sebagai dasar fisiologi tingkatan percabangan aksilar yang merupakan hal terpenting dalam propagasi in vitro. 1981, Larkin mengenalkan istilah variasi semokonal. 1993, Flores mengungkapkan bahwa hair fruits berwarna hijau sebagai indikasi fotoautotop disebabkan karena perkembangan kemampuan fotosintetik. Selanjutnya, terminologi atau istilah-istilah. Yang pertama, totipotensi, yaitu potensi atau kemampuan sel tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika distimulasi dengan baik dan benar. Kemudian ada rediferensiasi, yaitu kemampuan sel-sel yang masa atau matu kembali menjadi kondisi meristematik dan berkembang dari satu titik yang baru, yang mampu melakukan organisasi organ baru. Kemudian ada explain, yaitu bagian tanaman yang digunakan dalam inisiasi kultur baru. Kemudian ada subkultur, yaitu pemindahan kultur ke media lain, baik media yang sama atau media yang berbeda. Kemudian setiap masa inkubasi disebut passage. Kemudian ada inokulum, yaitu bahan yang diambil pada setiap subkultur. Dan pada media yang tepat dapat beregenerasi. Proses ini disebut dengan organogenesi. Proses pembentukan organ-organ seperti akar dan pucuk. Pucuk yang terbentuk pada tempat yang bukan berasal dari jaringan asal disebut pucuk adaptif. Contohnya, pucuk yang terbentuk dari kaus, pucuk yang terbentuk dari kotyledon, dan pucuk yang terbentuk dari akar. Dan ada embryogenesis yang merupakan proses terbentuknya embrio stomatik. Dan ada embrio stomatik. Embrio stomatik merupakan embrio yang bukan berasal dari zigot, tetapi dari sel biasa dari tubuh tumbuhan. Bila embrio terbentuk langsung dari anter atau mikrospora, disebut dengan androgenesis. Proses pembentukan embrio dari ovari yang belum mengalami
Fertilisasi disebut genogenesis. Tanaman lengkap dari hasil kultur jaringan disebut sebagai planlet. Masa adaptasi dari sebuah planlet disebut aklimatisasi. Kemudian ada hibridasi genetik yang merupakan persatuan dari petoplasma yang membentuk satu fusi sel. Pucuk-pucuk yang terbentuk dari jaringan halus, terutama yang sudah mengalami subkultur, akan dapat bervariasi. Variasi ini disebut variasi sempurna. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Rustika Dewi akan melanjutkan materi dari presentator yang sebelumnya, yaitu mengenai pemulihan in vitro. Nah, di sini ada bagian pemulihan tanaman atau perbaikan sifat tanaman itu terbagi menjadi dua, ada yang konvensional dan juga inkonvensional atau in vitro. Nah, dalam in vitro itu sendiri terbagi menjadi tiga, ada embrio culture, kemudian hibridisasi somatik, dan tanaman haploid diploid. Nah, untuk prinsip dasar dari pemulihan in vitro ini sendiri adalah introduksi sel-sel pembawa sifat yang dikehendaki yang berasal dari kerabat jauh dari spesies liar ke dalam kromosom tanaman pertanian. Pemulihan in vitro ini menggunakan wadah tabung atau gelas yang berisi media buatan sebagai media tanamnya. Kemudian arti dari pemulihan tanaman itu sendiri adalah sebuah metode untuk membuat jenis tanaman baru yang sifat-sifatnya itu lebih unggul dibanding tanaman biasa, yang diperoleh dengan cara merekayasa genetik jaringan tanaman tersebut. Kemudian untuk proses pemulihan tanaman itu ada penentuan tujuan pemulihan tanaman, kemudian ketersediaan materi pemulihan atau plasma nutfah. Selanjutnya ada penentuan metode yang sesuai, kemudian seleksi melalui penilaian genotip atau populasi untuk memenuhi varietas harapan. Selanjutnya pengujian genotip atau varietas harapan dan juga pelepasan varietas harapan menjadi varietas baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses umumnya itu ada plasma nutfah, bahan pemulihan, dan juga varietas baru. Nah, untuk tujuan pemulihan itu sendiri ada dua, yaitu tujuan untuk jangka panjang dan juga tujuan dalam jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya yaitu mengantisipasi perubahan iklim atau global warming. Contohnya supaya varietas toleran cekaman terhadap genangan dan varietas toleran cekaman terhadap kekeringan dan sebagainya. Nah, untuk jangka pendeknya itu sendiri yang pertama ada memenuhi keinginan konsumen, diantaranya itu tentang perbaikan kualitas produk yang dihasilkan, baik itu perbaikan ukuran, warna, kandungan bahan tertentu, ketahanan simpan, keindahan, dan juga keunikan. Selanjutnya memenuhi kebutuhan petani atau produsen. Di antaranya yaitu peningkatan hasil panen, umur genjah, tahan hama, dan juga penyakit. Terakhir yaitu memenuhi kebutuhan industri. Contohnya seperti meningkatkan kandungan kurkumin pada temulawak. Kemudian tahapan dari kultur in vitro. Yang pertama ada pemilihan expand, kemudian ada pembuatan media. Nah, media yang digunakan dalam kultur in vitro ini seperti yang telah dicantumkan di slide, ada media VW yang diformulasikan dengan diperkenalkan oleh Fasin dan FON untuk tanaman anggrek. Kemudian ada media MS, media IUN, media B5 atau gambot, media white, media WMP, media N6, dan seterusnya.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa media itu merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Kemudian yang ketiga ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Nah, biasanya bagian tanaman yang sering digunakan itu adalah tunas. Selanjutnya ada sterilisasi. Jadi seperti yang diketahui bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan ini harus di tempat yang steril, yaitu seperti di laminar airflow dan juga menggunakan alat-alat yang steril. Selanjutnya ada multiplikasi. Nah, multiplikasi ini adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Selanjutnya ada pengakaran. Pengakaran yaitu fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Pengakaran itu diperlukan jika dari tahap multiplikasi dihasilkan tunas. Ya, jika di tahap tersebut dihasilkan embrio somatik, maka tahap pengakaran tidak diperlukan karena embrionya bersifat bipolar atau memiliki bakal tunas dan juga bakal akar. Nah, pada tahap ini, tahap pengakaran, dihasilkan tanaman baru atau plantlet. Selanjutnya ada aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik. Tahap aklimatisasi ini merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan mikropropagasi. Selanjutnya ada tipe-tipe kultur in vitro. Yang pertama ada kultur tanaman lengkap, misalnya kultur biji pada anggrek. Kemudian ada kultur embrio, misalnya kultur embrio muda. Kemudian kultur organ, misalnya kultur meristem, seperti kultur pucuk, kultur akar, kultur daun, dan kultur antera. Kemudian ada kultur kalus, kultur suspensi sel, dan kultur sel tunggal, serta kultur protoplas. Selanjutnya yaitu mikropropagasi. Mikropropagasi ini merupakan proliferasi secara cepat dari suatu jaringan meristem, tunas, embrio somatik, dan kumpulan sel. Mikropropagasi juga bisa diartikan yaitu ilmu dan seni memperbanyak tanaman di dalam wadah kaca dalam kondisi steril. Kemudian bagian dari teknik kultur jaringan tanaman yang berskala komersial sering juga disebut sebagai microcutting atau mini stek. Dan bagian tanaman yang dipropagasi itu biasanya meristem dan tunas tanaman. Nah, kemudian tahapan dalam mikropropagasi yang pertama ada tahap 0 yang disebut preparasi, yaitu dilakukan pemilihan dan persiapan tanaman induk, kemudian pembuatan media tanam serta sterilisasi bahan tanaman. Nah, parameter yang sering dimanipulasinya itu yang pertama ada cahaya. Jadi dengan mengendalikan fotoperiodisitas di rumah kaca membuka kemungkinan untuk menghasilkan eksplan yang standar sepanjang tahun. Kemudian suhu. Jadi seperti yang diketahui bahwa suhu itu merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan fisiologis yang dapat meningkatkan efisiensi mikropropagasi, yaitu untuk memecahkan dormansi supaya lebih banyak pertumbuhan tunas-tunas baru yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada zat pengatur tumbuh atau hormon, yaitu reaktivitas eksplan pada tahap 1 nanti dapat dikendalikan dengan pemberian perlakuan zat pengatur tumbuh yang tepat kepada tanaman induk, kepada sumber eksplan atau kepada tanaman itu sendiri. Selanjutnya di tahap 1 yaitu inisiasi, dilakukan pembuatan eksplan
yang tujuannya itu mendapatkan kultur yang aksenik. Parameter yang mempengaruhi keberhasilannya yang pertama yaitu explant. Kemudian reaksi-reaksi hipersensitivitas. Nah, ketika jaringan tanaman dihadapkan pada situasi stres seperti perlukaan mekanis, maka metabolisme senyawa-senyawa fenol mengalami stimulasi sehingga hal tersebut dapat menyebabkan reaksi-reaksi hipersensitivitas seperti keluarnya isi dari sel-sel yang rusak, kemudian reaksi dari sel-sel di sekitarnya, tetapi tanpa menunjukkan gejala-gejala perlukaan, dan bahkan bisa terjadi kematian dini dari sel-sel tertentu di sekitar luka atau di tempat infeksi. Faktor yang menentukan laju keberhasilan pada tahap inisiasi ini yaitu umur tanaman induk, kemudian umur fisiologis bahan eksplant, kemudian tahap perkembangan eksplant dan ukuran eksplant. Nah, di sini ada perlakuan terhadap eksplant sebelum ditanam. Yang pertama yaitu dilakukan pemotongan. Nah, untuk pemotongan itu sendiri tergantung dari tipe kultur yang akan dipilih. Selanjutnya, setelah dilakukan pemotongan, maka dilakukan sterilisasi permukaan. Kenapa disebut sterilisasi permukaan? Karena hanya permukaan ekspannya saja yang disterilisasi atau tersentuh oleh bahan sterilan. Sedangkan sumber kontaminan yang ada di dalam jaringannya itu tidak tersentuh oleh sterilan. Selanjutnya, setelah sterilisasi permukaan, eksplan dibilas dengan air steril hingga 3 kali supaya benar-benar bersih dari sterilan. Kemudian tahap mikropropagasi yang selanjutnya yaitu tahap 2 yang disebut inokulasi. Di sini dilakukan penanaman eksplan pada media tanam. Kemudian di tahap ketiga atau inkubasi yaitu dilakukan multiplikasi atau perbanyakan tunas dan juga menumbuhkan akar. Nah, tahapan mikropropagasi yang selanjutnya yaitu tahap 4, aklimatisasi. Dilakukan adaptasi pada lingkungan luar botol. Nah, di samping merupakan gambar dari plantlet tanaman kelapa sawit pada fase aklimatisasi. Kemudian keberhasilan propagasi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor tanaman, diantaranya yaitu genotip tanaman seperti varietas, spesies, tanaman induk. Kemudian kondisi eksplan seperti jenis eksplan, ukuran, umur, fase fisiologis jaringannya. Selanjutnya ada faktor lingkungan tumbuh. Di antaranya ada suhu, kurang lebih suhunya itu 25 derajat Celcius. Kemudian kelembaban yaitu sekitar 80-99% dalam keadaan botol tertutup rapat. Kemudian ada cahaya dan juga media tanam. Nah, seperti jenis medianya apa, kemudian komposisi dari medianya itu apa, dan hormonnya juga apa. Nah, faktor sterilitas atau kondisi aseptik di antaranya yaitu sterilisasi bahan dan peralatan laboratorium, contohnya penggunaan autoklav. Kemudian sterilisasi ruang, contohnya penggunaan bahan antiseptik seperti alkohol. Kemudian sterilitas dalam pelaksanaan, contohnya dalam penggunaan laminar air flow. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Yang pertama yaitu genotip. Genotip merupakan salah satu faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis tanaman dalam kultur jaringan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan eksplan yaitu kebutuhan nutrisi, ZVT, dan lingkungan kultur.
Semua sel atau tanaman belum tentu dapat dilakukan secara in vitro. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan daya tumbuh atau regenerasi dari masing-masing jenis sel dan genotip tanaman. Pada setiap jenis eksplan atau sel dan genotip tanaman memerlukan komposisi media yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu media kultur. Media kultur jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada media dasar dan kedua media perlakuan. Media dasar merupakan kombinasi zat yang mengandung hara esensial, yaitu makro dan mikro, sumber energi dan vitamin. Media dasar yang paling sering dan paling banyak digunakan adalah komposisi media dari Murashig dan Sug. Masing-masing jenis eksplan atau sel dan genotip tanaman memerlukan komposisi media yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu ada lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh merupakan keadaan fisik tempat kultur ditumbuhkan. Berikut ini faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu temperatur atau suhu antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu di bawah optimum dapat memperlambat pertumbuhan eksplan. Begitu pula suhu di atas optimum. Yang kedua yaitu penyinaran, meliputi panjang penyinaran, intensitas penyinaran, dan kualitas sinar, dan panjang gelombang tanaman. Penyinaran yang baik yaitu menggunakan gabungan lampu fluoresen putih dengan lampu biasa sebanyak 30% dari jumlah watt seluruh penyinaran. Yang ketiga yaitu ukuran wadah kultur. Pada teknik kultur jaringan tanaman, cahaya dinyatakan dengan dimensi lama penyinaran, intensitas, dan kualitasnya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan yaitu ada eksplan. Penggunaan eksplan yang bersifat meristematik atau aktif membelah umumnya memberikan keberhasilan pembentukan embrio somatik yang lebih tinggi. Eksplan atau objek kultur yang dapat digunakan berupa aksis embrio zigotik muda dan dewasa, kotiledon, mata tunas, epikotil maupun hipokotil. Umur fisiologi, umur ontogenik, ukuran eksplan, serta bagian tanaman yang diambil merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih eksplan atau objek kultur yang akan digunakan sebagai bahan awal kultur. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Yang pertama ada kelebihan dari kultur jaringan. Yang pertama yaitu menghasilkan bibit yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu menghasilkan bibit yang sama. Yang ketiga, dapat memperoleh sifat-sifat tanaman yang diinginkan. Yang keempat yaitu menghasilkan bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Adapun untuk kekurangan dari kultur jaringan ini yaitu yang pertama, membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi. Karena dalam kultur jaringan ini tentu saja memerlukan bahan-bahan dan alat yang baik. Yang kedua yaitu teknik yang sulit. Teknik ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni dalam bidang kultur jaringan, sehingga untuk orang awam sendiri akan susah untuk melakukan kegiatan kultur jaringan. Yang ketiga yaitu membutuhkan keahlian yang khusus. Jadi untuk melakukan kultur jaringan ini tentu saja harus memiliki keahlian sehingga dapat menghasilkan bibit yang baik. Yang keempat yaitu bibit yang dihasilkan cenderung lemah pada akar.